Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. Welcome back to our lesson. Baik, kita mulai untuk materi kita minggu ini ya. Kemarin kita sudah membahas tentang yang Anda sudah mengisi tentang kalimat berbentuk simple present tense ya, yang ada di halaman ini ya, halaman 93. Nah, sekarang itu materinya sudah teranggap selesai ya. Sekarang kita beralih ke chapter 8 atau bab 8. Kita ke bab 8, chapter 8. What are you doing? Ini satu pertanyaan yang title-nya adalah what are you doing? What are you doing itu maksudnya apa sih yang sedang kamu lakukan? Di situ ada kata we will learn, kita akan mempelajari adalah to communicate states and events in progress in order to share information with others. Kita akan berkomunikasi untuk menyatakan ya, dan hal yang terjadi, yang sedang terjadi ya, yang bertujuan untuk berbagi informasi kepada yang lainnya ya. Nah, di situ kita lihat di sini bagaimana bentuknya, bahwa dalam kelas 8 ini, di materi chapter 8 ini atau chapter 8 atau bab 8 ini, kalian akan mempelajari tentang sesuatu hal yang pada saat ini sedang terjadi dan sedang yang kamu lakukan gitu. Intinya kamu bisa membuat kalimat sendiri, kemudian mengatakan sendiri dalam bahasa Inggris apa yang sedang kamu lakukan saat ini gitu. Beda dengan simple present tense kan, itu kan kegiatan yang selalu dilakukan berulang-ulang gitu kan, setiap hari. Tapi kalau ini yang sedang berlangsung dan masih terjadi pada saat ini, apa yang harus kamu tulis bentuk kalimatnya. Oke, kita lihat di sini ya. Kita lihat di sini adalah yang namanya present continuous tense. Apa itu present continuous tense? Present continuous tense adalah kegiatan yang sedang terjadi pada waktu sekarang. Sedang terjadi pada waktu sekarang. Misalnya, Sir sekarang sedang menjelaskan ya. Saya sedang menjelaskan materi bahasa Inggris kepada siswa. Berarti I am explaining English material to the students right now gitu. Kemudian kita lanjutkan adalah preparationnya, persiapannya. Di sini ada persiapannya. Di situ ada persiapannya tentang present continuous tense ya, present continuous tense. We use the present continuous tense to talk about that are happening around the time. Kita menggunakan present continuous tense adalah untuk membicarakan tentang sesuatu ya, yang sedang terjadi around the time, di sekeliling waktu. What are doing, apa yang sedang kita lakukan. Thinking or talking about them, pikirkan dan bicarakan tentangnya. Lanjut. We form the present continuous tense with the present tense to be and verb ending in ing. Nah, jadi bentuk daripada present continuous tense itu adalah sebuah bentuk to be dan kata kerja simple present yang diakhiri dengan kata ing. Ini dia. Ya. Ing ini artinya sedang. Ya. Ing ini artinya sedang. Kita lihat. Nah, ini bentuk present continuous tense-nya, ada to be, ada verb yang diakhiri dengan ing. Contoh kalimat afirmatif atau bentuk positifnya, misalnya I am cleaning up. Saya sedang sedang membersihkan, ya. You are cleaning. Jadi I to be-nya am, you to be-nya are, sama dengan present. She, it itu pakai is. We, you, they atau I, you, they, we, dia pakai are. Misalnya you are cleaning up ya, kemudian we are cleaning up atau he is cleaning up itu.
Kita lihat bentuk negatifnya. I am not cleaning up. You are not cleaning up. He is not cleaning up. She is not cleaning up. Tinggal ditambahkan not saja sesudah kata to be-nya. Ya. Kalau bentuk interrogatif atau bentuk question-nya, am I cleaning up or you? Jadi to be-nya di depan, subjeknya di tengah-tengah sesudah to be. Tapi kalau kalian bentuk positif dan negatif, subjeknya pasti di awal, subjek pronounnya pasti di awal. Kemudian diikuti dengan to be. Perbedaannya, kalau yang kalian positif tidak ada not di sini, tapi kalau negatifnya dia ada not. Tetapi kalau bentuk interrogatifnya, to be-nya di awal, diikuti subjek, baru kata kerja ditambahkan dengan ing. Ini kata kerja ditambahkan dengan ing. Jadi misalnya, are you cleaning up? Nah, gitu. Sebagai contoh, the students are clearing away the rubbish. Siswa ya sedang membersihkan ya sampah. Gitu. Jadi clear away ini kan membersihkan ya rubbish sampah. Di sini ing ini sedang, are tidak punya arti tapi dia sebagai to be. Kenapa dia pakai are? Karena studentsnya pakai s, lebih dari satu gitu. Nah, ini adalah bentuk yang tabel ini menunjukkan bagaimana bentuk daripada ing form of verb. Maksudnya ing form bentuk daripada kata kerjanya ditambahkan dengan ing gitu. Jadi kalau kebanyakan kata kerja, most of verb, kebanyakan kata kerja dia menggunakan ing ya. Misalnya walk langsung tambah dengan ing jadi walking. Atau bisa juga kata kerjanya pakai diakhiri dengan kata Misalnya plus ing jadi come. Apakah dia coming tulisannya? Tapi tidak, tapi dia coming. E-nya hilang. Kalau diakhiri dengan E-nya hilang. Jadi bukan come ditambahkan dengan ing jadi coming, tidak, tapi coming. Gitu. Pokoknya yang diakhiri dengan e atau ini pasti dia hilang e-nya. Ya. Kemudian kata kerja yang diakhiri dengan ie atau ie. Misalnya nah ini misalnya ie plus y plus ing. Misalnya di sini lie itu berbohong. You are lie. Ya, situ lying sedang berbohong. Jadi kalau misalnya i di sini ada e-nya di sini, ie-nya diganti dengan y gitu. Kemudian kata kerja pendek yang diakhiri dengan vowel a untuk konsonannya. Maksudnya bunyinya bentuknya konsonannya a. Atau double konsonannya ing, misalnya run. Nah, kan? Run. Jadi running. Nah, jadi runnya n-nya double gitu. Ya, ini salah satu bentuk kata kerja yang ditambahkan dengan ing. Bagaimana cara penulisan gramatikalnya yang benar. Nah, kita lihat di sini. Pada bukunya kamu lihat di sini halaman 103, halaman 103 ya. Di situ di buku kalian di situ ada kata the boys and girls are busy cleaning up the classroom. Ya, membersihkan kelas. Anak laki-laki dan anak perempuan sibuk membersihkan kelas. Cleaning up, membersihkan, sedang membersihkan kelas. Jadi anak laki-laki dan perempuan sedang sibuk membersihkan kelas. Udin is sweeping the floor. Udin is, kenapa dia pakai is? Karena Udinnya satu, termasuk daripada he. Kalau misalnya the boys and the girls, kenapa dia pakai are? Karena dia banyak, lebih dari satu, makanya dia pakai are. Jadi termasuk daripada they to be-nya ya. Udin is sweeping the floor. Udin sedang menyapu lantai. Siti is mopping the floor. Siti sedang mengepel lantai. Siti is, karena termasuk daripada she. Siti subjek pronounnya adalah she. Kemudian
Lina is cleaning the whiteboard. Lina is cleaning the whiteboard. Sedang membersihkan papan tulis. Kemudian Edo is putting the books back on the shelf. Edo sedang meletakkan kembali atau sedang meletakkan buku-bukunya kembali di dalam rak buku. Kemudian N, Dayu is taking the rubbish to the rubbish bin outside. Dayu sedang mengambil sampah untuk diletakkan di tempat sampah yang ada di luar. Nah, pertanyaannya, ada berapakah kalimat menggunakan simple present continuous? Kita cek. The boys and girls are cleaning up the classroom. 1. Ya. Kemudian Udin is sweeping the floor. 2. Siti is mopping the floor. 3. Lina is cleaning the whiteboard. 4. Edo is putting the books into the shelf. 5. Dan yang keenam, Dayu is taking the rubbish to the rubbish bin outside. Nah, saya harap kalian minimal sudah mengerti bagaimana cara menuliskan atau terampil menuliskan kalimat berbentuk simple present continuous yang baik dan benar sesuai dengan grammatical ataupun tata bahasanya. Nah, kenapa saya tidak menyuruh kalian mengerjakan sesuai pada halaman yang ada di buku pada halaman 104 ya. Karena itu tugasnya ada di sekolah biasanya konteksnya. Sekarang konteksnya kita ambil konteks yang pembelajaran daring di rumah. Nah, simpel aja. What are you doing right now? Apa yang sedang kamu lakukan sekarang? Misalnya, saya sedang belajar bahasa Inggris. I am studying English now, misalnya. I am washing the clothes with my mom. Nah, saya sedang mencuci pakaian bersama dengan ibu. Terserah. Boleh buat kalimat positif, kalimat negatif, ataupun kalimat interrogatifnya sesuai dengan kalimat yang ada, sesuai dengan kalimat berbentuk simple present continuous. Jadi tugas kamu adalah what are you doing right now? Apa yang sedang kamu lakukan sekarang? Tentunya di rumah ya. Kamu kan gak kemana-mana, tentunya di rumah. Tahu-tahu nanti ada di mall lagi, gitu kan? Jadi cukup buat 5 kalimat menggunakan simple present continuous yang baik dan benar. Mungkin itu saja informasi yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat pesan ibu, tetap pakai masker, kemudian cuci tangan pakai sabun, dan keep social distancing, jaga jarak kamu ya. See ya.